Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat mengadakan presentasi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz Rangkuti, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti presentasi kami kali ini. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Karisma Fitriana Ariandi akan menyampaikan materi perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan akan disampaikan oleh teman kami Muhammad Fadlan Sajali dan Trenggono Singgalanggang Marbun. Yang ketiga, materi tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia akan disampaikan oleh teman kami Alfitra Ginting. Dan yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh Bang Kurniawan Hafif Pasaribu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Bukan baru sekarang, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia. Tentu saja juga ditemukan di daerah yang bahasa sehari-harinya juga menggunakan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karabarahi. Seperti halnya pada Ikrar Sumpah Pemuda yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi, sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fadlan Sajali dan Trenggono Singgalanggang Marbun. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sedangkan kedudukan bahasa negara dimiliki sejak Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasarkan bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingkungan Prancis selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. 4. Alat perhubungan antara daerah dan antara budaya. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasarkan rasa kebanggaan kita. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia wajib kita bina terus. Rasa bangga merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata asing. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara selain kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara, 2. Pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing. Terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintahan dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya. Pemakai bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan penguasaan bahasa. Luas penyebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal. Pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan enak digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa, prestasi, dan prestisi tinggi, sehingga masyarakat dari luar bahasa itu berasal akan merasa bangga jika menggunakan bahasa tersebut. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan keagamaan.
Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Bahasa adalah kunci untuk membuka hasanah pengetahuan. Bila di dalam karya sastra terdapat pengetahuan dan nilai-nilai spiritual kultural, maka di dalam buku-buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Inggris. Perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut disebabkan buku-buku yang dipergunakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan bahasa Inggris. Keadaan tersebut tidak sebaik pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu ketinggalan perkembangannya, tak selalu perkembangan budaya bangsanya. Oleh sebab itu, walau bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta manfaat yang dapat diberikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dilakukan baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa dewasa ini bahasa Indonesia banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal tersebut sudah terjadi sejak negara maritim Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera pernah menjadi pusat pengajian dan penyiaran agama Buddha. Itsing, musafir dari Cina, memperdalam pengetahuan tentang agama Buddha di ibu kota Sriwijaya tersebut. Dengan bahasa, apalagi agama Buddha kalau itu dipelajari dan disebarkan dari ibu kota Sriwijaya. Kalau tidak dengan bahasa wilayah itu juga, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Sriwijaya. Serta agama Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Melayu juga ikut memegang peranan penting untuk penyebaran agama ke daerah-daerah yang jauh. Hal tersebut tidak mengherankan karena secara kebetulan penutur asli bahasa tersebut tinggal di daerah strategis yang banyak disinggahi atau juga dijadikan tempat bermukim untuk waktu pendek ataupun panjang oleh para pedagang dan musafir. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan di Indonesia, khususnya dan di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dulu ataupun sekarang sudah banyak dilakukan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang pada masa lampau bernama bahasa. Kesimpulan, bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Hanya dengan berbahasa kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengharuskan kita menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia itu, pasti akan ada kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Demikian pula halnya bahwa dewasa ini bahasa Indonesia banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat atau sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal tersebut sudah terjadi sejak negara maritim Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera pernah menjadi pusat pengajian dan penyiaran agama Buddha. Setelah agama Islam masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahasa Melayu juga ikut memegang peranan penting untuk penyebaran agama ke daerah-daerah yang jauh. Demikian pula dengan bangsa Portugis, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia dalam usaha perdagangan dan misinya menyebarkan agama di Kepulauan Maluku, juga menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Portugis, dan bukan pula bahasa setempat sebagai bahasa pengantar. Atas dasar itu, kiranya tidak salah bila disimpulkan bahwa sudah sejak dulu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi penyebaran agama di wilayah Indonesia dan bahkan wilayah Asia Tenggara. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra
itu sudah ada sejak sebelum agama Islam datang ke Indonesia, bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha. Mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid, oleh generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja semuanya masih serba lisan sebab tulisan pada saat itu belum dikenal. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pada saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana komunikasi keagamaan. Demikian presentasi kami dan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi kami kali ini. Kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana-sini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.